Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Seseorang yang pernah mengalami kekacauan dalam kehidupannya selepas kematian ibunya, tetapi akhirnya menemukan guru yang sangat bagus, Santo Stefanus Harding, menuntun membimbing dirinya dan akhirnya menjadi seorang pewarta, seorang yang menjaga kebenaran iman dan penegak iman. Dan akhirnya pun dia pun mendapat gelar sebagai pujangga dan juga bapa gereja yang terakhir. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil rumus umum yang bersangkutan pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada kita semua yang percaya karena pemberitaan dari para rasul. Yesus berdoa untuk kita semua supaya kita bersatu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling tolong menolong satu sama lain. Mengapa Yesus berdoa untuk kita semua? Karena Yesus sudah mendapat penglihatan ke depan bahwa dari kelompok jemaat yang didirikan oleh dirinya atas dasar para rasul nanti akan terjadi perpecahan di mana-mana. Dan kalau kita lihat situasi saat ini, memanglah demikian. Dari gereja Katolik muncul perpecahan Protestan, dan dari situ Protestan pecah terus sampai dengan hari ini. Bahkan saling menyerang satu sama lain, saling menuduh, merebut domba satu sama lain. Tetapi kita bersyukur bahwa kita gereja Katolik didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus atas dasar para rasul. Kalau kita pelajari sejarah gereja, kita akan menemukan bahwa gereja yang sesungguhnya dibangun oleh Yesus Kristus melalui para rasul itu, dalam perkembangan itu disebut sebagai gereja Katolik. Kata gereja juga itu berasal dari Portugis igreja, yaitu persekutuan, perkumpulan, dan itu diambil oleh jemaat yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan disebut sebagai gereja. Gereja berarti persekutuan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh menginginkan kita untuk bersatu, saling mengasihi, saling menolong satu sama lain, dan itulah hukum cinta kasih yang diberikan kepada kita. Tetapi setan juga tidak tinggal diam, dia menggunakan segala cara untuk mempengaruhi kita, maka itu sehingga muncul banyak perpecahan di dalam tubuh gereja sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengangkat seorang yang bernama Scott Hahn. Dulu dia adalah pendeta evangelis yang punya niat untuk menghancurkan gereja Katolik, tapi Tuhan pakai dia sama seperti Tuhan memakai Saulus berubah menjadi Paulus. Tuhan menjamah dia, memakai dia. Dia sangat terkesan dengan peran Ekaristi yang pada awalnya dia hendak melawan gereja Katolik dan ingin membuktikan apakah peran Ekaristi sungguh Alkitabiah. Tuhan menjamah, membuka pikiran hatinya, dan di akhir sadar bahwa peran Ekaristi itu sungguh Alkitabiah. Dan Tuhan pakai dia dan seluruh keluarga Scott Hahn Kimbere dan bersama anak-anaknya akhirnya pindah ke dalam gereja Katolik. Seorang pendeta besar gereja, evangelis, seorang profesor, tetapi Tuhan memakai dia mencari kebenaran iman di dalam gereja Katolik. Bahkan dia pergi ke biara-biara tua Santo Agustinus untuk menerima dan mencari tulisan-tulisan para bapak-bapak gereja, dan akhirnya dia pun menemukan bahwa inti keaslian dari jemaat gereja dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus melalui dasar para rasul adalah gereja Katolik. Maka itu dia tidak segan-segan mengajak keluarganya untuk pindah ke dalam gereja Katolik, dan dia menulis buku Rome Sweet Home, Roma adalah rumah yang manis, dan dia juga menulis tentang Lamb's Supper, perjamuan malam terakhir, dan juga The Power of the Sacrament, kekuatan sakramen. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang sungguh ingin mempelajari sejarah gereja dan sungguh mencari kebenaran iman, dia akan menemukan bahwa kebenaran jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus atas dasar para rasul adalah gereja Katolik. Dan kita yang sudah tinggal dalam gereja Katolik, seharusnya kita bersyukur dan kita wartakan melalui sikap perbuatan kita sehari-hari, dengan kata-kata kita yang bagus, dengan sikap kita yang bagus, supaya orang semakin mengenal gereja Katolik yang menyimpan segala kekayaan yang Tuhan berikan melalui para rasul. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.